Karya sastra masa Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah mulai pada pemerintahan Abu al-Abbas al-Saffah 132 Hijriah dan diakhiri dengan jatuhnya kota Baghdad di tangan orang-orang Mongol pada 656 Hijriah. Dinasti Abbasiyah memiliki tingkat intelektual yang tinggi dan mereka mencapai sukses yang besar. Banyak penyair, ahli bahasa penafsir, sejarawan, ahli ilmu bumi, dan dokter yang berasal dari kelompok ini. Mereka memakai bahasa Arab sebagai alat untuk mengungkapkan kemampuan intelektual mereka, sehingga bahasa Arab berkembang dengan pesat. Perkembangan bahasa Arab ini berhubungan dengan kesusastraan pada zaman itu. Sastra Arab mengalami masa kemasannya di bawah dinasti Abbasiyah. Kehidupan masyarakat Abbasiyah lebih makmur dibanding zaman-zaman sebelumnya. Para pejabat Abbasiyah pada umumnya sangat menghargai hasil karya para sastrawan. Mereka juga menyukai ilmu pengetahuan. Mereka berlomba memberi hadiah besar kepada penyair yang memujinya. Para sastrawan pun berlomba menulis puisi dan mencari penghidupan di sisi khalifah dan pejabat. Pada zaman Abbasiyah, para sastrawan dan kaum terpelajar memiliki kesempatan luas untuk mempelajari ilmu pengetahuan umum dan filsafat Yunani. Hal ini pun memperluas wawasan yang lebih luas. Daya khayal dan kreativitas mereka pun semakin hidup dan beragam. Para sastrawan tidak lagi didominasi bangsa Arab, melainkan juga bangsa Persia, Turki, dan bahkan Spanyol atau Andalusia. Semuanya memperlihatkan adanya perluasan wawasan para sastrawan yang diakibatkan oleh perluasan wilayah kekuasaan Islam dan percampuran budaya. Jenis dan tema karya sastra pun menjadi lebih beragam, tidak terbatas pada tema-tema klasik, pesan moral spiritual, politik, atau pujian dan ejekan saja, melainkan lebih luas lagi, menyangkut segi kehidupan nyata, seperti karya-karya untuk tujuan hiburan, humor, dan bahkan karya yang mengandung nilai-nilai filosofis. Muncul karya yang bertema asabiyah dari sastrawan Mawali, keturunan campuran Arab Persia yang membanggakan nenek moyangnya dan melecehkan keturunan Arab. Karya seperti ini terlihat dalam penyair Bashar ibnu Bur dan Ibnu Muqaffa. Muncul pula karya-karya yang bergaya humor seperti dalam Al-Hayyawan dan Al-Bakhir, karya Al-Jahiz. Ada pula karya yang mendeskripsikan cinta sesama jenis seperti puisi-puisi Husain al-Dahha. Selain itu, muncul karya-karya yang dipengaruhi oleh filsafat seperti dalam puisi Abu Tammam dan Al-Mutannabi. Warna filsafat terlihat pula dalam kisah Hay bin Yaqzan yang ditulis oleh Ibnu Tufail, seorang sastrawan dari Andalusia. Ada pula cerita yang menampilkan masalah ekatologi yang menggambarkan dalam akhirat seperti terlihat dalam Risalah Al-Ghufron karya Al-Ma'ari, seorang sastrawan asal Suriah. Pada zaman Abbasiyah, banyak sekali sastrawan terkenal, bahkan sampai sekarang karya-karyanya pun banyak dilantunkan. Salah satunya karya Abu Nawas yang menulis puisinya di kala usia tua. Puisinya mengandung tema tobat, meminta ampunan kepada Tuhan atas dosa-dosanya yang telah dilakukan sepanjang hidupnya. Dalam puisi itu, ia tidak mengharapkan surga, tidak pula sanggup untuk masuk ke neraka. Yang ia minta adalah ampunan dari Tuhannya. Berikut merupakan syair Abu Nawas.
Al-I'tiraf merupakan salah satu syair dari penyair terbesar sastra Arab klasik, yaitu Abu Nawas. Penyair ulum sekaligus tokoh sufi ini mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami dan hidup pada zaman Khalifah Harun Al-Rasyid di Baghdad pada tahun 806 hingga 814 Masehi. Dalam lirik Al-I'tiraf memuat untayan doa dan pengakuan akan dosa. Tidak sedikit yang menjadikan syair ini sebagai pengingat dosa yang telah diperbuat. Kecerdikan sosok Abu Nawas juga tergambar dalam syair ini, di mana kepiawaian mengolah kata-kata hingga terbentuk syair doa dan penuh hikmah. Puisi di atas merupakan doa Abu Nawas kepada Tuhan. Wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga, tetapi aku tidak kuat dalam neraka. Maka berilah aku taubat, ampunan, dan ampunilah dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa yang besar. Dosaku bagaikan bilangan pasir. Maka berilah aku taubat, wahai Tuhanku yang memiliki keagungan. Umurku ini setiap hari berkurang, sedangkan dosaku selalu bertambah, bagaikan aku menanggungnya. Wahai Tuhanku, hamba-Mu yang berbuat dosa telah datang kepadamu dengan telah memohon kepadamu. Maka jika Engkau mengampuni itu, memang layak mengampuni. Jika Engkau menolak, kepada siapa lagi aku berharap? Ada juga penyair bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Siapa yang tak kenal sosok wanita zuhud dan terkenal akan kesufiannya? Bahkan di usia tuanya, ia menghindari kemewahan dunia, tidak menikah, dan mencurahkan seluruh umurnya untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Hari-harinya digunakan untuk berpuasa, dan malam-malamnya ia gunakan untuk salat. Ia menyatakan curahan cintanya hanya kepada Tuhan. Dalam puisi Rabi'ah mengungkapkan bahwa cinta tanya ada dua, yaitu cinta nafsu dan cinta karena Tuhan memang patut dicintai. Cinta nafsu Rabi'ah kepada Tuhan akan melupakan dirinya kepada selain Tuhan. Cinta yang dilandasi kepatutan bahwa Tuhan patut dicintai akan dapat membuka tabir yang membuat Rabi'ah dapat langsung melihat Tuhan. Pujian bukan untuk Rabi'ah dan rasa cintanya, melainkan semua pujian pada keduanya hanya untuk Tuhan. Akhir dari masa Abbasiyah ini bermula setelah kota Baghdad dihancurkan oleh pasukan Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Kekhalifahan Abbasiyah tidak lagi dapat dipertahankan. Sejak itu, kepemimpinan Islam terpecah-pecah menjadi penguasa-penguasa lokal sesuai dengan wilayahnya. Sejak itu pula, eksistensi kesusastraan Arab tidak lagi dapat dikatakan sebagai kesusastraan Abbasiyah, melainkan lebih bersifat kewilayahan atau kenegaraan. Dari uraian di atas, terlihat bahwa ada kaitan yang sangat erat antara sastra,
sastrawan dan masyarakatnya. Sastra dan masyarakat saling berpengaruh satu sama lain. Ketiga hal ini didukung pula oleh peran para pemimpin yang berkuasa pada kedua zamannya.